adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Online bersama Lause Beta. Adik-adik di rumah, apa kabarnya nih? Pasti adik-adik di rumah dalam keadaan sehat kan? Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa, ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Sebentar, kami akan sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Aan. Yuk kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan dan kita angkat pujian Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Sekali lagi adik-adik. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Salam adik-adik semua, selamat berjumpa kembali dengan Lause Aan. Nah hari ini Lause akan menceritakan tentang firman Tuhan bertemakan Bapak yang mengasihi anak-anaknya. Kenapa? Karena hari ini adalah hari istimewa bagi kaum bapak, karena kita akan merayakan Hari Bapak. Nah adik-adik, setelah ibadah online nanti adik-adik boleh mengucapkan selamat kepada bapak-bapak adik-adik semua ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami agar dapat mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Nanti setelah ibadah adik bisa membacanya kembali. Nah cerita seperti ini adik-adik tentang perumpamaan
anak yang hilang. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus menceritakan anak yang hilang itu adalah menceritakan tentang aku loh. Kisahnya begini adik-adik. Aku adalah seorang bapak yang begitu bahagia, begitu beruntung, begitu sukacita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai di dalam hidupku. Segala usahaku Tuhan berkati. Bahkan ternak-ternakku yang begitu banyak dan juga ada tanah-tanah pertanian yang begitu luas, itu semua Tuhan berikan kepada saya, adik-adik. Kenapa? Karena saya diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada saya. Kenapa Tuhan sayang kepada saya? Karena saya selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Seringkali aku berikan waktu untuk Tuhan, untuk beribadah. Aku berikan waktu untuk baca firman Tuhan. Aku berikan waktuku. Bahkan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu pun aku lakukan. Itulah adik-adik yang menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan menyukai aku. Maka segala apapun aku kerjakan, Tuhan yang membuat aku berhasil. Bukan hanya usaha, bukan hanya yang lainnya. Adik-adik, bahkan aku diberkati dengan diberikan 2 orang anak. Yang pertama, saya berikan nama si sulung. Yang kedua, yang terakhir, aku namakan si bungsu. Aku sangat berbahagia sekali karena mereka hidup di dalam kebenaran di dalam Tuhan. Aku bersuka cita sekali karena mereka bisa bertumbuh, sehat, kuat. Itu karena juga Tuhan yang menyertai. Nah adik-adik, suatu kali aku mendapat kabar yang begitu mengagetkan. Kenapa? Tiba-tiba si bungsu datang dan dia berkata kepadaku, "Bapak, hari ini izinkanlah aku untuk aku pergi ke negeri yang jauh." Aku begitu kaget adik-adik. Kenapa? Karena belum pernah nih si anak berkata begitu. Aku begitu sedih melihatnya, mendengarnya. Lalu aku tidak mau berdebat. Akhirnya aku menyatakan, "Baiklah anakku, kalau memang itu yang engkau inginkan, Bapak mengizinkan engkau. Tapi ingat anakku, di negeri yang jauh di sana, engkau akan mengalami kesusahan. Engkau akan mengalami penderitaan. Tidak seperti engkau tinggal bersama dengan Bapakmu di sini. Karena di sana orang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada kasih. Coba engkau pikirkan. Tidak Bapak, aku bertekad, aku mau pergi ke negeri yang jauh di sana." "Baik, kalau memang itu kemauanmu anakku, Bapak mengizinkan. Kalau begitu Bapak, berikanlah hakku berupa warisan untuk bekalku pergi ke negeri yang jauh di sana." Nah adik-adik, akhirnya dengan berat hati Bapak ini memberikan warisan kepada si anak bungsunya. Lalu anak itu menjual seluruh warisannya dan dia mendapatkan uang yang begitu banyak adik-adik. Ketika dia sudah mendapatkan uang yang begitu banyak, dia bilang ke bapaknya, "Bapak, aku mau minta izin. Aku mau berangkat meninggalkan tempat ini. Aku akan pergi ke negeri yang jauh di sana." Bapaknya begitu sedih adik-adik. Begitu sedih. Tapi bapak ini dengan penuh belas kasihan, dengan penuh harapan, dia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, aku izinkan anakku pergi. Tapi aku juga minta Tuhan, engkau lindungi dia. Dan aku rindu, biarlah Tuhan, dimanapun dia berada, Tuhan jaga, sertai dia. Sehingga saatnya Tuhan, kami rindu supaya ia bisa datang kembali, berbalik kembali, supaya ia bisa sadar nantinya Tuhan." Nah adik-adik, Bapak ini begitu setia. Di dalam setiap permasalahan, dia tidak datang kepada orang lain.
Dia datang kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan, dia minta pertolongan kepada Tuhan, dan akhirnya anak itu pun pergi. Nah adik-adik, bapak ini pun terus menerus berdoa dan terus meminta kepada Tuhan supaya anaknya bisa kembali. Nah bagaimana keadaan si bungsu ketika ada di negeri yang jauh di sana adik-adik? Wah, sekarang aku bebas. Aku sekarang tidak lagi dikekang oleh papaku, dilarang ini dan itu. Sekarang aku sudah mempunyai uang yang banyak. Aku bisa menggunakan uang ini sesuai dengan hati nuraniku, sesuai dengan apa keinginanku. Aku akan berpesta pora, tidak ada lagi orang yang melarang aku. Aku mau berjudi pun, papaku tidak akan pernah melarang, karena dia tidak ada bersama aku. Aku bebas. Bahkan aku berjudi pun tidak ada orang yang melarang aku, yang tidak melarang aku lagi. Sekarang aku bebas menggunakan segala harta milikku. Aku ingin puaskan seluruh hidupku. Aku sudah memilikinya. Sekarang aku sudah mendapatkan teman-teman yang baru, yang jauh lebih enak. Aku bisa ajak ke sana, ajak ke sini, berfoya-foya. Wah, mereka sangat senang kepada aku. Aku sekarang menjadi bosnya mereka. Aku diangkat, aku dibanggakan. Ini yang aku inginkan. Ini yang aku cita-citakan. Sekarang sudah kecapai. Nah adik-adik, inilah yang dilakukan oleh si bungsu adik. Dia berpesta pora, dia berfoya-foya. Dan akhirnya uang itu pun lambat laun semakin menipis. Suatu ketika di negeri itu mengalami kekeringan, kelaparan, dan dikatakan bencana terjadi di sana. Dengan uang yang sedikit, akhirnya si bungsu ini pun mulai mengeluh. Duitku tinggal sedikit. Bagaimana aku bisa mempertahankan duitku ini? Aku tidak bekerja. Lambat laun aku akan habis. Dan benar saja adik-adik, uang yang sedikit itu akhirnya habis. Timbullah kelaparan. Dan akhirnya si bungsu pun mengalami kelaparan dan haus. Akhirnya dia datang adik-adik mencari teman-temannya. Lalu dia berkata, "Hai teman-teman, tolonglah. Aku lapar, aku haus, aku mau makan. Berikanlah aku makanan, berikanlah aku minuman." "Hei, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu." "Enyak." Ternyata mereka tidak mengenal aku. Dulu aku disanjung ketika aku kaya. Sekarang ketika aku jatuh miskin, mereka telah menghina aku. Bahkan mereka mengusir aku, membentak aku. Tapi biarlah hari ini aku tetap mau bekerja, mencari pekerjaan. Di manakah aku harus mencari? Ya, aku ingat di sana ada seorang pengusaha babi. Aku akan melamarnya menjaga peternak babi. Tuhan, izinkanlah aku untuk bekerja di peternakan babimu. Biarlah aku menjaganya. Tapi terlebih dahulu Tuhan, berikanlah aku makan. "Enak saja, belum bekerja kamu meminta makan. Enyak kau dari sini, pergi." Ternyata benar apa yang dikatakan oleh bapakku, bahwa negeri yang jauh ini, yang asing ini, benar. Negeri ini tidak mengenal di mana yang baik dan yang jahat. Bapakku bilang bahwa negeri yang aku tempati inilah penuh dengan orang-orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, tidak ada kasih di dalamnya. Aku sungguh menyesal. Aku sungguh menyesal Bapak. Biarlah saat ini aku mau datang kepada Bapak. Aku mau pulang kepada Bapak. Aku menemui Bapak. Aku akan katakan, "Bapak, aku datang kepadamu. Aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku tidak lagi mendengar perkataan Bapak.
Nah adik-adik saat itu akhirnya si bungsu pun dengan rasa lapar dan haus dia pulang ke kampung halamannya, ke tempat bapaknya. Dari jauh bapaknya melihat adik-adik. Aku melihat anakku seperti itu si bungsu. Tuhan terima kasih, Engkau telah mengabulkan doaku. Engkau sudah mengubah hidupnya. Ia datang untuk kembali kepadaku. Dan aku akan menjemputnya. Lalu aku pun berlari, adik-adik berlari dan akhirnya aku menemukan dia dalam keadaan kumuh dan kotor. Tapi karena kerinduan aku, akhirnya aku memeluk dia. Dan apa kata si anak? Bapak, aku telah berdosa kepada Allah dan kepada Bapak. Ampunilah aku ya Bapak, jadikanlah aku orang upahan Bapak. Aku mau bekerja di ladang Bapak. Anakku, engkaulah anakku. Apapun yang sudah engkau kerjakan, yang sudah engkau lakukan, yang sudah engkau perbuat, yang sudah mendukakan hati Bapak, tapi engkau tetap menjadi anakku. Mari sekarang kita pulang. Lalu ketika mereka sampai di rumah, si bapak itu berkata, "Hai pegawai, hamba-hambaku, berikan baju yang baru, sepatu yang baru, pakaikan mereka, dan potonglah beberapa hewan. Mari kita berpesta pora, mari kita berpesta, karena anakku yang hilang kini telah kembali." Nah adik-adik, melalui cerita hari ini, bagaimana Tuhan Yesus menceritakan tentang kasih Bapa kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa walaupun kita anak-anaknya sering mendukakan hati Bapa, sering kita melakukan perbuatan-perbuatan kita untuk diri kita sendiri, menyenangkan untuk kita sendiri, tidak lagi menyenangkan Tuhan, tapi Bapa yang penuh kasih tetap menantikan bagaimana kita untuk bisa kembali kepada Tuhan. Di dalam Wahyu dikatakan Tuhan selalu mengetuk hati kita. Mengetuk dan mengetuk supaya kita membukakan hati kita. Ketika kita membuka hati kita, maka Tuhan masuk di dalam hati kita. Disitulah ada persekutuan di dalam Tuhan. Nah, persekutuan dalam apa adik-adik? Ketika kita ada di dalam Tuhan, tentunya ada suatu kerinduan di mana kita mau beribadah dengan sungguh di dalam Tuhan. Gemar untuk membaca firman Tuhan, gemar untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan inilah yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Nah hari ini, ketika kita merasa sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak lagi menyenangkan Tuhan, datang kepada Tuhan, minta ampun. Bapa, aku datang kepadamu di dalam kasih Tuhan. Aku mau Tuhan, mau menyerahkan hidupku, aku mau melakukan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan teladan Tuhan. Nah adik-adik, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau melakukan setiap apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Lakukan, maka itulah yang menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati adik-adik dan juga kita semua. Demikianlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kita telah diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, kami mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kami sering kali meninggalkan Tuhan. Tapi dengan kasih Tuhan yang sempurna, Tuhan tetap setia menantikan kami, supaya kami mau datang, mau mengubah hidup kami untuk boleh hidup di dalam kasih Tuhan yang sungguhnya, menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan kebaikan dan kebaikan kepada sama kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seperti firman Tuhan tadi, Bapa kita adalah Bapa yang penuh kasih dan menyayangi kita. Walaupun kita sering berbuat salah, Tuhan tetap mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Sayang Sayang Disayang. Sayang sayang disayang,
Nah adik-adik, sekarang waktunya pengumuman nih. Pengumuman yang pertama, adik-adik, hari ini kita merayakan Hari Bapa Internasional. Lause mengucapkan selamat Hari Bapa untuk papa adik-adik semua. Adik-adik juga ucapkan selamat Hari Bapa pada papa kalian ya. Untuk pengumuman yang kedua, pemenang kuis minggu lalu adalah Yeay, selamat ya untuk para adik-adik. Dan pengumuman yang ketiga, saat ini mari kita saksikan foto teman-teman kita dengan tema Saya Bangga Sama Papa. Wah, keren-keren ya adik-adik fotonya. Pengumuman pemenangnya minggu depan ya. Jurinya adalah Cici Lia. Dan yang keempat, adik-adik mari kita saksikan juga video teman-teman kita yang bangga pada papa mereka. Aku bangga sama papa karena papa sayang aku. Bantuin aku, benerin sepeda aku, beliin mainan aku, ngerjain tugas, bantuin ngerjain tugas. Aku sayang papa. Selamat siang, Love. Rara bangga sama papa. Rara ngeliat papa bekerja setiap hari, bisa antarin sekolah, beliin makanan, beliin baju, beliin celana, beliin sendal, beliin sepatu. Dan aku mau bilang, papa, terima kasih papa udah sayang sama aku. Aku bangga jadi anak papa. Terima kasih, Lause. Bangga nggak sama ayah? Bangga. Ayah Aryan kerja di mana? Di pabrik. Shalom. Selamat Hari Papa semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi saya, ayah yang begitu hebat dan ayah yang begitu luar biasa. Sewaktu saya masih kecil, ayahlah yang mengurus saya. Ayah membawa saya bekerja sambil menjaga saya. Ayah tidak malu. Pengorbanan ayah begitu besar bagi saya. Terima kasih ayah, karena engkau sudah menjaga saya hingga saat ini. Selamat Hari Papa, I love you. Papa kita memang papa yang membanggakan ya adik-adik. Adik-adik juga bangga kan sama papa adik-adik?
pengumuman yang terakhir, di akhir ibadah ada kuis dengan hadiah 3 voucher candy yang akan dibagikan oleh 3 pemenang. Dan ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah!